Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham atau rekomendasi saham harian untuk hari ini dan besok ya. Pada saat saya bahas ini sesi satu break, tujuannya supaya setelah saya bahas saya bisa upload ke YouTube. Jadi sebelum penutupan Anda ada kesempatan untuk buy kalau misalnya tertarik untuk saham yang saya bahas atau yang sudah punya Anda bisa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi untuk tanggal hari ini tanggal 15 Januari sampai dengan besok tanggal 16 Januari 2024. Ini bagian pertama ya, ada dua bagian. Yang belum subscribe silakan subscribe ya supaya nggak ketinggalan info. Nyalakan lonceng notifikasinya, langsung saya sharekan aja. Untuk yang pertama yang saya bahas adalah untuk saham AMMN ya. Jadi kalau kita perhatikan AMMN hari ini sampai dengan sesi satu break dia transaksinya lumayan besar ya. Dia paling besar di antara yang lainnya, bahkan BBNI pun kalah ya, jauh kalah ya seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sini, apakah ini saham repo atau gimana Pak Suntar kok transaksinya lumayan besar ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini untuk saham AMMN, sebentar ya, saya sharekan dulu chartnya. Oh, sudah ya. Jadi ini sebelumnya sudah saya gambarkan garis-garisnya, support terdekatnya 7.200 dan resisten berikutnya di 7.725, kemudian target price berikutnya setelah 7.725 adalah 8.350. Jadi yang belum punya kalau mau buy AMMN, mau buy sekarang boleh atau tunggu buy weakness. Sebelumnya saya kasih gambar tiga area di sini ya, 6.500, 6.150 dan paling bawah 5.850. Tapi berhubung dia sudah high lagi, maka untuk area buy weakness ini saya naikkan sedikit di sini paling dekat 7.200 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 7.200 atau 6.825 ya, saya kasih tiga ini ya, saya naikkan semua ya. 7.200 atau 6.825 atau 6.500 itu artinya kalau dia turun jangan langsung buy. Menjelang penutupan atau besok paginya kalau dia berhasil rebound lagi mantul ke atas area yang saya kasih kotak ini ya kita boleh buy. Itu buy on weakness. Jadi terserah Anda mau tunggu di area yang mana, tergantung nanti dikasih yang mana. Ini uptrendnya masih bagus, ya. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya. Kalau mau bayar lagi silakan, yang belum punya kalau mau bayar silakan ya seperti itu ya. Tapi jangan lupa pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Stop loss-nya ikutin aja garisnya, stop loss-nya 7.200 atau 7.000 yang maksimum ya. Tengah-tengahnya antara 7.200 dan 6.825. Itu stop loss-nya. Kalau misalnya dia berhasil breakout lagi, higher high, menjelang penutupan nanti, sudah di atasnya 7.500 ya Anda boleh tambah lagi kalau mau ya, atau di atas 7.725 Anda tambah lagi average up, atau yang belum punya kalau mau buy high seller silakan. Pakai plus berikutnya 8.350. Mungkin ada yang tanya, lupa Sunar, ini ekor panjang ke atas loh, dia 2 hari bisa tiba-tiba drop ya. Memang sih ya. Jadi kalau kita bicara mengenai trading di saham ya ataupun investasi, kita harus tahu ciri khasnya dulu. Ya, untuk AMMN ini dia naiknya bertahap berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Ya di sini kalau kita lihat berminggu-minggu, tapi begitu dia drop turun, dia bisa langsung 2 hari itu turunnya melebihi dari gainnya berhari-hari atau berminggu-minggu sebelumnya. Itu ciri khasnya AMMN. Jadi kalau misalnya Anda nggak siap, ya Anda jangan ambil sahamnya, ya. Jangan trading di saham tersebut ya. Jangan sampai Anda itu maunya profit tapi lupa resikonya. Jadi selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya, belinya bertahap aja, kalau naik kita tambah lagi atau average up ya seperti itu ya. Tapi kalau turun ya jangan lupa selalu pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya seperti itu. Kalau sudah jadi sih memang ngomongnya gampang, oh, Pak Sunar. Ini tahu gitu kita nggak usah cut loss ya. Oh buktinya dia balik lagi tuh 7.500 ya. Ya kalau sudah terjadi balik ya. Ya kalau dia nggak nggak kembali bagaimana ya seperti itu. Kalau balik ya ya kita sih untung aja ngomongnya, nggak usah cut loss ya karena sudah balik lagi. Ya kalau nggak kembali ya ya kan sayang kita nggak cut loss ya. Nah di sini memang ada formasi semacam rounding bottom di sini. Di sini rounding bottomnya atau di sini double bottomnya, dan di sini sudah breakout dari neckline-nya, sudah testing juga ya, boleh dikatakan juga cup and handle juga boleh, handle-nya cuma agak ke atas sedikit ya. Seperti itu ya. Jadi ini sudah breakout higher high. Pak Mobai silakan. Apakah ini saham repo Pak Sunar? Saya nggak tahu ya. Apakah ada aksi koperasi penerbitan obligasi sehingga dia naik atau yang lain-lainnya saya nggak tahu juga. Saya nggak cek beritanya. Jadi saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Anda cek sendiri beritanya kenapa dia naik atau turun. Saya nggak tahu secara berita ya seperti itu. Tapi saya fokusnya di harga sahamnya dan juga trennya. Selama trennya masih bagus, kalau dia breakout higher high kita boleh tambah lagi. Nah, perkara nanti tiba-tiba gagal ya Anda sudah tahu sendiri ciri khasnya kan. Sering saya sebutkan video, Anda harus tahu ciri khasnya. Ini naiknya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan kan. Eh, ya nggak, ini ya 1 bulanan ya dari titik terendahnya di sini. Nah, dalam 2 hari dia langsung drop gitu ya, set gini ya, ya kaget langsung gitu ya.
Andai kata Anda naik elevator, terus tiba-tiba elevatornya langsung drop balik lagi ke lantai ground ya seperti itu ya. Ya, memang itu ciri khasnya. Kalau Anda nggak siap ya jangan ambil saham ini. Tapi saham ini masih cukup bagus uptrendnya. Ya kalau lebih cukup. Berikutnya untuk BBNI, BBNI uptrendnya masih bagus. Tahu dari mana Pak Sunar? MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya di atas MA20-nya. Ini kalau mau buy boleh ya, boleh buy, boleh pasang stop loss-nya di 5.500 sampai 5.425. Atau kalau mau tunggu buy on weakness, tunggu di 5.425, 5.200 atau 5.000. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya. Kalau dia mau motong lagi ke atas, kita barusan buy, pasang automatic order ya. Jadi kalau dia turun, nah, jangan buy langsung, tunggu rebound masuk ke atas kita buy. Nah kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atas 5.750 dari all time high-nya saat ini, ya kita boleh tambah lagi atau average up, target price berikutnya 5.800 dan 6.000-an. Yaitu untuk BBNI ya. Jadi saya itu prinsipnya kalau dia breakout higher high selama uptrendnya masih bagus, kalau ada yang tanya saya bagaimana Pak Sunar ya boleh buy nggak BBNI boleh, apakah Mas bisa ke 6.000 atau ke 10.000 ya bisa aja selama uptrendnya masih bagus ya. Kalau uptrendnya sudah patah, sudah sideways atau sudah balik lagi downtrend, ya Anda mau tanya saya apakah Mas bisa naik lagi, wong itu trennya sudah turun, ya mungkin nanti ya nggak tahu kapan kalau sudah sideways atau downtrendnya sudah selesai ya dia mulai rebound lagi ya kita lanjut lagi naik ke atas ya. Yang penting Anda sudah ada plan, pasang trailing stopnya di mana, stop lossnya di mana ya seperti itu ya. Jangan sampai Anda ikut-ikutan tapi akhirnya Anda bingung sendiri. Sering di grup itu saya ditanyain, Pak Sunar saham ini bagaimana, saham ini bagaimana. Padahal gampang banget ya, lihat MA20-nya aja, arahnya kemana. Oke, berikutnya MBMA. Nah ini 2 hari ini dia naik tinggi Pak Sunar. Bagaimana ini? Boleh buy nggak? Seperti itu ya. Nah kalau mau buy boleh Anda pasang stop lossnya di 595. Maksimum kalau mau pasang stop lossnya Anda pakai acuan kurang lebih di MA20-nya nanti ya 555. Memang jauh banget ya stop loss yang maksimum 555. Jadi Anda bisa pasang bertahap aja stop lossnya di 600 dan 595 ya. Maaf, di 595 dan tengah-tengahnya mungkin sekitar low-nya hari ini ya 570. Jadi kalau turun banyak 570, nah dia bisa balik lagi sideways di bawah ya, downtrend ya seperti itu ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 630, kita boleh tambah lagi atau average up yang sudah punya. Kalau mau buy high sell higher boleh, karena ini uptrendnya sudah mulai naik ke atas ya. Walaupun dia masih cenderung sideways di bawah. Nah, resisten terdekatnya yang dia akan uji adalah kalau kita perhatikan di sini 650. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 650, maka target price berikutnya kalau kita lihat di sini di 715, kemudian berikutnya lagi di sini di 785, ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini sih masih cukup menarik ya. Jadi Pak Sunar, ini kenapa tiba-tiba naik? Apakah ini repo atau ada aksi koperasi, penerbitan obligasi, akuisisi dan lain-lain? Saya nggak tahu. Anda cek sendiri beritanya. Kenapa naik? Secara berita saya nggak tahu. Tapi uptrendnya di sini mulai-mulai naik. Ya. Kalau Anda tanya mengenai bandar, saya nggak lihat bandarnya. Saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Bandar akumulasi buy percuma kalau harganya nggak naik. Ya. Kadang-kadang orang lihat brokernya, brokermologi kan. Nah, masalahnya broker itu bisa nipu. Saya bisa aja beli brokernya pakai broker MG. Kemudian dari MG saya pindahkan ke broker YP atau XL gitu ya. Kemudian saya jual di YP atau XL. Ya sama aja. Kan orangnya sama. Pindah broker doang, sahamnya dipindahin. Kan nggak ada yang larang kalau pindah pindah saham ke broker yang lain ya seperti itu ya. Ya ngapain lihat broker seperti itu pusing ya. Yang penting lihat price actionnya ya saya nggak nyalahkan ilmu brokermologi nggak benermologi nggak. Yang penting pasang trade stopnya atau stop lossnya ya. Kurang lebih sih seperti itu cukup. Berikutnya untuk UNTR ini menarik. Saya sudah punya UNTR tapi saya belinya nggak terlalu banyak karena saya sudah punya ASI banyak. Rencananya mau tambah lagi nanti ya. Kalau menjelang penutupan dia masih di atas 24.000, saya mau buy untuk UNTR saya tambah lagi. Jadi UNTR ini masih cukup bagus. Ini kemungkinan dia naik mungkin sentimen dividen ya. Nanti rapat umum pemegang saham mungkin dividennya dia lumayan tinggi. Memang sebelumnya dia dividennya lumayan tinggi ya, sehingga dia dropnya lumayan jauh ya seperti itu ya. Jadi ini ada kemungkinan naik karena sentimen nanti pengumuman untuk dividen yang akan datang ya seperti itu ya. Biasanya seperti itu rally. Kalau Anda lihat nanti kita bahas juga PTBA dan Adaro dia juga mulai rally ya seperti itu ya. Apakah juga harga saham batu baranya naik atau gimana? Saya nggak lihat harga saham batu baranya yang terakhir ya. Terus terang saya kalau trading saham saya lebih fokus ke pergerakan harga sahamnya. Jadi komoditasnya bukan berarti nggak penting harganya enggak, tapi langsung ke price actionnya dari saham tersebut ya. Karena percuma kalau Anda lihat harga komoditasnya tapi Anda untungnya atau capital gain-nya kan dari harga sahamnya bukan harga komoditasnya ya seperti itu ya.
Walaupun dulu pernah ada yang nyindir saya katanya nggak penting, saya nggak pernah bilang nggak penting. Cuma saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya, bukan harga komoditasnya. Memang UNTR ini dia alat-alat berat, tapi dia ada akuisisi tambang batu bara. Ya kurang lebih seperti itu cukup. Berikutnya SMDR. Kalau kita lihat SMDR ini dia masih bagus uptrendnya, dia mulai naik, volumenya juga naik, tapi perlu hati-hati juga karena dia volumenya bisa tiba-tiba hilang. Jadi kita harus tahu ciri khasnya ya. Jangan sampai Anda itu beli tapi Anda nggak siap resikonya. Ini fluktuasinya tinggi. Bisa naik kemudian tiba-tiba bisa turun ya. Jadi hati-hati juga. Kalau Anda nggak siap lebih baik pilih saham yang lainnya. Yang mau buy on weakness Anda bisa tunggu di area ini saya gambarkan ya. Saya kasih kotakin di sini. Di MA20-nya sekitar 330, kemudian 350, dan yang terakhir 372 di sini ya. Jadi kalau misalnya dia turun di bawah 372 atau 350, kemudian rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Itu buy on weakness. Kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Sebenarnya kalau mau buy sekarang boleh aja. Nanti menjelang penutupan, kalau dia masih di atasnya 382, kita boleh buy tambah lagi target price berikutnya di 406. Nah, setelah 406 saya mau gambarkan lagi target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area di sini ya. Swing high-nya di sini 432. Uptrend-nya masih bagus, kalau takut ketinggalan atau ketinggian tunggu di MA20-nya. Entah nanti dipotong di 350 atau 360 atau 370 kita nggak tahu. Selama uptrend-nya masih bagus, arahnya MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah balik lagi ke atas MA20 ya, kita boleh buy yang mau buy weakness ya. Kalau takut-takut ya pilih saham yang lainnya aja kalau masih takut ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Eh, Berikutnya untuk Adaro. Adaro ini masih cukup menarik. Dia di sideways areanya sudah saya gambarkan 2430 sampai 2600 ya seperti itu ya. Bahkan di grup saya sebelumnya ada yang make a joke mungkin ya. Dia mau nawar harga Adaro di 2000. Ya boleh-boleh aja sih kalau mau di 2000, tapi takutnya nanti ya memang sebelumnya dari 2000 dia naik lagi ya karena dia sentimen dividen dia rally lagi. Nah, ini juga kemungkinan besar ada sentimen dividen yang akan datang. Dia kemungkinan masih rally juga. Dan net profit margin-nya Adaro kan lumayan bagus. Dan juga PBB-nya lumayan murah juga. Ya ini masih cukup menarik kalau mau buy Adaro. Pasang stop loss-nya di 2430. Atau kalau mau tunggu sekalian breakout 2600 ke atas boleh. Atau mau tambah lagi nanti tunggu 2600 ke atas. Mau tambah sekarang juga boleh, nggak masalah. Stop loss-nya tetap sama 2430 atau 2370 ya. Nah, setelah 2600 target price berikutnya lumayan rapi ya. Setiap kelipatan 200, 2800 dan 3000. Itu untuk Adaro. Ya kurang lebih cukup. Berikutnya untuk CMNT ini ada formasi seperti cup and handle tapi handle-nya agak ke atas sedikit ya. Ini rounding bottom sudah saya gambarkan ya. Jadi CMNT ini dia breakout, ini masih bisa higher high lagi. Jangan takut-takut ketinggalan atau ketinggian. Saya prinsipnya adalah trennya. Lihat dari mana Pak Sunar, MA20-nya mengarah ke atas. Harganya di atas MA20-nya. Kalau dia breakout higher high, kita buy lagi. Nah, perkara nanti gagal, memang salahnya yang dianalisa. Yang enggak lah, memangnya kita bisa ngatur harga saham di pasar saham. Ya, yang penting kan saya punya prinsip, saya follow the trend. Kalau ada yang nyalakan saya, wah Pak Sunar sesat tuh, buy high sell higher. Iya, kalau naik sih orang biasanya diem-diem aja. Mungkin ikutan beli, cuman diem-diem aja. Mungkin takut dimintain komisi kali ya. Nah, tapi kalau turun, coba nyindir. Oh, ngajarin kok beli di ketinggian. Coba ngajarin beli di bawah. Sebenarnya sudah. Ini sebelumnya saya sudah sebutkan ketika dia naik ke atas 990, ya kan, kemudian naik-naik terus. Ini malah saya sering sering bahas di video buy high sell higher terus naik terus ya. Ya jadi bukan karena sudah naik itu saya bahas enggak. Ini sebelumnya ketika dia masih rally di bawah ini. Nah, kalau yang ikutan tool saya Sunar Saham Alert ya untuk signal saham yang alert real time pakai bot ya di Telegram channel. Nanti kalau tertarik Anda lihat di video deskripsi bawah ini ya. Anda bisa join, bisa lihat di sana ya. CMNT itu sudah ada ya, dari bawah. Ketika dia koreksi kalau kena stop loss kemudian dia rebound lagi dia kirim lagi signalnya untuk buyback ya seperti itu. Atau kalau sudah buy average up nanti dikirimkan lagi ya. Kurang lebih sih cukup cukup ya untuk CMNT. Berikutnya untuk Excel. Kalau kita lihat dia masih konsolidasi ya. Untuk Excel saya sudah punya sebelumnya tapi saya jual di bawah ini ya. Tapi saya belum buyback karena saya untuk Excel mungkin skip dulu karena saya sudah terlalu banyak sahamnya juga. Um, jadi saya takutnya nggak bisa handle aja makanya saya lepas. Bukannya karena hanya jelek nggak. Excel ini masih bagus. Kalau dari mana Mas Saudara? MA20-nya masih mengarah ke atas. Harganya masih di atas MA20-nya. Ya kan? Ya udah, buy aja. Kalau mau tunggu buy weakness tunggu di sebelumnya saya gambarkan 2040 sampai 2050. Tapi ini saya naikkan ke 2070 atau 2170-an di sini ya, sampai 2200. Jadi kalau dia turun di banyak 2200 kemudian menjelang penutupan atau besok paginya dia rebound mantul ke atas kita barusan buy yaitu untuk buy on weakness di nanti mungkin di MA20-nya juga bisa entah nanti di 2100 atau 2200 ya. Nah, kalau dia nggak dikasih, ternyata nggak dikasih, Pak Sunat, dia lari lagi ke atas 2320, ya kita buy high sell higher. Kenapa tidak ya?
Kita yang penting adalah follow the trend, siap akan siap akan resikonya. Memang seringkali menyebalkan ya untuk Excel ini ya. Dia fluktuasinya bisa tiba-tiba tinggi ya, tiba-tiba dia naik tinggi, kemudian dia bisa drop besoknya. Ya, jadi jangan kaget. Ya, jangan-jangan nanti Anda nyalakan, wah Pak Sunar tuh, ini ngikutin Pak Sunar, katanya breakout 1290 boleh, ternyata besoknya langsung turun. Tapi kan afternya masih bagus, di atas MA20-nya, MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, walaupun koreksinya dalam, karena sebelumnya kan naik tinggi. Jadi Anda harus tahu, kalau nggak cocok dengan resiko profil masing-masing, ya jangan diambil, pilih saham yang lainnya. Kan banyak yang saya bahas, yang di bawah juga ada. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup, ini bagian pertama, nanti berlanjut ke bagian kedua. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Eh, izinkan saya di akhir video, saya doakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.